wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MIPI, jumpa lagi dengan Alia dari kelas 5 Smart Tafid pada program Jumat Mengaji episode ke-48. Bersama narasumber kita pada pagi hari ini adalah Pak Purwanto. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tema perbincangan kita kali ini adalah Maulid Nabi. Kebetulan bulan ini adalah bulan Maulid Nabi. Jadi kita akan mendalami kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa sih Pak umat Islam harus memperingati Maulid Nabi? Bukannya kita bisa bersalawat sendiri setiap hari tanpa ada acara khusus? Ya, jadi kita membaca sholawat Nabi, kita melantunkan dhikr dan sebagainya, itu sebenarnya tidak hanya di bulan Maulid Nabi, di bulan-bulan yang lain, entah itu bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan, bulan Syawal dan lain sebagainya, kita bebas mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi ya, dengan membaca sholawat kepada beliau. Tetapi di bulan ini itu ada istimewanya Alia. Ya. Karena apa? Pada bulan ini itu momen yang sangat penting di mana satu sosok makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini dilahirkan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Oke, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kewajiban kita sebagai umatnya harus yang pertama mengungkapkan rasa syukur kita atas kelahiran Nabi beliau. Nah, ungkapan rasa syukur itu ya kita tingkatkan, kita sungguh-sungguhkan itu di bulan Maulid ini. Ya. Khususnya. Ya. Bulan yang lain boleh, tapi mumpung momen ini adalah momen yang sangat istimewa. Ya, maka ini harus kita ungkapkan rasa syukur itu. Yang kedua, untuk menguatkan kecintaan kita, untuk menguatkan rasa sayang kita kepada beliau. Beliau itu orang yang sayang kepada umatnya. Termasuk kita. Termasuk Alia juga, ya. Dan semua umatnya. Bahkan tidak hanya umat Nabi Muhammad saja, orang Muslim saja, tapi beliau itu kasih sayangnya kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk. Bahkan orang-orang yang salah sekalipun oleh Nabi itu dibela. Maka di satu kesempatan saya pernah melihat itu di pintu makamnya Rasul, itu ada tertulis sebuah hadis, ya, yang di situ dituliskan syafaati ya li ahlil kabair min ummati. Kata beliau, Rasulullah mengatakan syafaatku, pertolonganku itu nanti juga akan saya berikan kepada orang-orang yang pendosa besar. Benar, nah, betul. Tapi catatannya apa? Min ummati, dari umatku. Untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu saking sayangnya, yang orang-orang yang pernah melakukan dosa besar itu saja disyafaati, apalagi Alia ya, yang sudah hafal Al-Qur'an ya, sudah mau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, baca sholawat, nah, apalagi itu. Nah, itu yang kedua. Jadi
cinta kita. Dan yang berikutnya adalah bulan ini itu adalah bulan di mana momen dakwah, ya, dan silaturahim umat Islam itu adalah satu keniscayaan yang sangat baik. Ada 3 alasan itu tadi. Jadi dengan adanya bulan Maulid, seluruh umat Islam, ya seluruh masyarakat muslimin muslimat, mereka berkumpul membaca sholawat bareng-bareng. Nah, dengan adanya kumpulan orang-orang Islam di masjid, di musola, di lapangan dan lain sebagainya, nah, itu merupakan salah satu ladang dakwah. Bahwa umat Islam itu besar, gitu ya. Dan disitulah ajang silaturahim, ketemu Alia sama Pak Pur, ikut haul, sholawatan, ya, baca berjanji, baca tiba, baca burda dan lain sebagainya. Nah, itu 3 alasan itu yang menjadi dasar kita mengapa kita harus memperingati bulan Maulud Nabi Muhammad ini. Ya, itu diantaranya. Kalau menurut sampean nih Pak, apa sih bentuk perayaan Maulid Nabi yang paling berkesan untuk anak-anak seusia saya? Oke, kita ini kan sebagai umat beliau ya, kita juga selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan juga melakukan hal-hal positif yang lain, ya. Nah, di momen bulan Maulud ini, di samping kita melakukan rasa cinta kita kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, bersolawat. Nah, kan ada hal yang lain yang mungkin agar anak-anak kecil seusia Alia ini bisa senang juga dengan apa? Dengan duniamu, dengan dunia anak-anak. Kalau sholawatan, terus ikut kegiatan zikir dan lain sebagainya, itu kan biasanya asik untuk orang-orang dewasa ya. Nah, maka untuk anak-anak kan perlu juga diberikan ruang untuk mengekspresikan itu ya. Nah, untuk anak-anak kira-kira apa yang menarik di situ? Kalau menurut Alia apa ya? Cabutan. Apa? Cabutan. Cabutan. Nah, itu salah satu bentuk apa? Kegiatan yang digunakan kepada anak-anak. Termasuk ada lagi yang lain. Biasanya ada lomba-lomba Islami. Ya, lomba menyanyi Islami, lomba menulis kaligrafi. Nah, kaligrafi entah itu hadis-hadis Rasul atau mungkin lafal-lafal kalimat thayyibah, ya termasuk menuliskan nama Nabi Muhammad dengan indah. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seusia Alia ini. Ya, disesuaikan aja apa kira-kira. Mungkin juga dengan berpawai, keliling ya, itu seneng ya. Iya, Pak. Berpawai sambil baca sholawat kan gitu ya. Itu juga bagus, enak. Jadi kalau menurut Pak Pur gini, kalau kita mengidolakan artis gitu ya. Iya, kayak Blackpink ya, itu ya. Kita mengidolakan itu. Tapi ada satu sosok yang harus menjadi panutannya idola. Nah, gitu ya. Boleh kita mengidolakan Blackpink. Terus apa lagi? Siapa lagi? BTS ya. Enggak apa-apa kita idola kepada mereka. Boleh-boleh saja. Tapi idola yang tertinggi, idola yang paling baik itu adalah mengidolakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau kita ingin meneladani Rasulullah di zaman sekarang ini, menurut sampean hal sederhana apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari? Oke.
banyak ya. Rasulullah itu manusia yang sudah paripurna, yang sudah sempurna baik dalam bentuk maupun dalam akhlak. Nah, jadi tidak hanya bentuknya saja Rasulullah itu sempurna, tidak akhlaknya saja Rasulullah itu sempurna, tapi dalam bentuk itu sangat sempurna, ya, dan dalam akhlak juga begitu, sudah paripurna lah. Itu contoh manusia terbaik, tidak hanya manusia, makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ya. Maka apa yang bisa kita teladani? Ya banyak. Dari sisi apa kita mau menyontoh? Ya. Jadi kalau kita salah satu bukti cinta kita kepada Rasul itu kan ada dua. Yang pertama adalah meneladani sifat, tingkah laku dan apapun yang ada pada diri Rasul. Yang kedua kita membaca sholawat. Ya. Nah, kalau bacaan sholawat itu juga bacaan amalan yang istimewa, Alia. Ini tadi belum saya sampaikan ya. Jadi kalau kita beramal soleh itu harus ada unsur ikhlas, betul enggak? Iya sih, Pak. Kita bersedekah harus ikhlas. Kita sholat harus ikhlas karena Allah, ya. Kita baca Al-Quran harus ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Tapi khusus ini, ya ini Ale harus tahu ini. Khusus untuk amalan sholawat Nabi itu ada keistimewaannya. Apa, Pak? Tidak harus ikhlas 100%. Boleh dengan meskipun ada kecampuran-kecampuran hal yang tidak baik seperti riya itu ya, riya atau pamer ya. Maca sholawat dengan pamer dengan suara yang merdu, duwe enak-enak no ya. Mas yo gak enak suaranya ya. Nah, ya. Atau ingin dipuji, mungkin di situ ada ibunya ya, ada bapaknya, ale arek wah enak rek suarane ya. Nah, ada perasaan begitu. Oleh Allah tetap itu diganjar, diberi pahala. Tetap, Pak. Tetap diberi pahala. Tapi nggak dihitung dosa. Tidak, khusus untuk amalan sholawat ya. Kalau kamu baca Al-Quran, pingin sombong, ben ditontok koncoku bacaan Al-Quranku api, itu pahalanya tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, maksudnya pahalanya akan menjadi rusak ya, karena sombong tadi, karena riak tadi ya, pamer tadi. Tapi khusus untuk sholawat itu tidak dikurangi pahalanya, bahkan tetap diberi pahala. Bahkan satu sholawat diganjar atau diberi pahala 10 kali lipat. Nah, itu istimewanya. Nah, maka untuk meneladani beliau ya, banyak hal. Yang pertama, kita lihat akhlaknya beliau ya. Atau sifatnya beliau. Nah, sifatnya beliau apa? Pemaaf. Sidik. Oh iya, amanah. Sidik. Fatona, tablik. Nah, sidik itu benar. Jadi orang yang benar. Kalau yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Itu tadi sifat yang amanah itu tadi yang harus kita teladani. Yang sekarang ini sudah jarang orang yang amanah. Dan yang sifat berikutnya apa? Tablik, menyampaikan, berani menyampaikan ya. Berani menyampaikan apa, Pak? Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan apa saja yang benar. Ilmu disampaikan ya. Menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain disampaikan dengan apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa disembunyikan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya apa? Harus apa? Sifat Nabi itu? Saya lupa, Pak. Fatona harus cerdas ya. Harus cerdas. Umat Islam itu harus cerdas. Wah, kalau nggak cerdas itu bahaya nanti ya. Bisa menjadi umat yang terbelakang. Maka harus cerdas. Ya, jangan lupa belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, tidak malas dalam bersekolah dan mau mengembangkan pengetahuannya.
kalau sekarang di SD, jangan sampai nanti tidak meneruskan ke jenjang Yang SMP, ke jenjang SMA, ke jenjang kuliah ya, ataupun belajar di tempat-tempat yang lain. Jadi itu yang harus kita teladani dari sifat-sifat beliau, dari hal-hal yang baik pada beliau, dan banyak lagi yang lainnya. Saya kira itu yang terpenting dalam hal ini. Mudah-mudahan seluruh siswi Minutrate Putri bisa memperingati bulan Maulud dengan sukacita dan menjadikan Nabi sebagai idola ya, dan panutan. Terima kasih. Sekian Jumat Mengaji episode hari ini. Sampai jumpa pada Jumat Mengaji episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.